Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebenarnya peristiwa-peristiwa intoleransi ini bisa diatasi dan juga dapat dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif supaya ini tidak terus terulang. Nah, seperti yang ada di layar, ini satu hal yang sangat luar biasa sekali, dan sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan. Pokoknya di bawah Presiden Prabowo tidak boleh ada oknum-oknum intoleran. Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, terima kasih karena saya teleponan dengan teman saya yang rumah doanya itu ditolak sama warga. Saya terima kasih karena Pak Ustadz sangat luar biasa. Pak Ustadz, Wakil Ketua DPR di sana? Iya, siap Pak DPR. Ya, kewajiban saya Pak, bantu namanya wakil rakyat bisa milih semua. Waduh, luar biasa Pak Ustadz. Kalau wakil rakyat semua seperti Pak Ustadz, aman negara ini, Pak. Ya, karena saya dilaporin Pendeta Novel bahwa rumah doa itu yang ketika pembukaan itu Pemda Wakil Bupati datang, kok tiba-tiba ada beberapa oknum mengaku warga tidak setuju gitu. Nah, saya koordinasi, saya laporkan ke Kemenag dan juga Kemendagri. Rumah doa itu kan sekelas bos-bos Betul. Betul, makanya desa saya itu saya motori menjadi desa moderasi. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Desa Pancasila. Semoga jika ada waktunya Tuhan kita bisa bertemu ya Pak ya. Iya Pak DPR. Sehat selalu Pak Ustadz. Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, saya baru saja telepon dengan Ustadz Karimudin, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara 2. Karena saya dilaporin oleh Pendeta Novel yang ada di Rambakulu bahwa rumah doanya yang awalnya ketika pembukaan dihadiri oleh Wakil Bupati, tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak setuju dan menghalang-halangi. Makanya hari ini kita sudah selesaikan, pokoknya tetap bangun pagarnya supaya rumah doanya jadi dan bisa dipakai untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Luar biasa. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di layar, ini diposting ya oleh Pak David Harrison seperti yang sudah kita lihat tadi bersama-sama, dan juga ada narasinya di sini dikatakan bahwa saya dilaporin oleh Pendeta Novel ya mengenai bahwa rumah doa yang beliau dirikan dan ketika awal pembukaan dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Utara tiba-tiba dihentikan oleh oknum. Ya, lebih lanjut dikatakan bahwa karena itu hari ini kami bergerak cepat dan terhubung dengan Wakil Ketua DPRD Luwu Utara yang luar biasa, Ustadz Karimudin, yang berdiri untuk rumah doa tersebut. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Akhirnya kami minta dan menguatkan Pendeta Novel agar rumah doa dan pengerjaannya tetap dilanjutkan agar bisa dijadikan tempat untuk berdoa, salah satunya mendoakan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, dan juga dalam memimpin Indonesia yang kita cintai ini. Dikatakan lagi bahwa nanti kalau rumah doanya sudah jadi, Pak Gugun Gumilar kita datang ya, tapi biasanya potong daging babi. Khusus jenis ini hanya untuk kami. Pro Gugun Gumilar kita siapin ayam dan juga ikan. Nah, ini bahkan juga sudah dikomentar ya oleh Pak Gugun Gumilar. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pertama saya mau menyampaikan ucapan terima kasih ya, dan apresiasi yang luar biasa kepada Pak David Harrison. Beliau ini seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tapi teman-teman, kalau kita lihat ya, akhir-akhirnya beliau itu luar biasa sekali turun tangan membantu saudara-saudara yang mengalami tindakan-tindakan intoleransi dalam beragam bentuknya. Jadi akhir-akhir ini saya melihat sudah ada teman-teman ya yang kemudian sepemikiran ya, sehati dengan Mas Permadi Arya, karena juga Mas Permadi Arya sudah sekian tahun lalu ya, dan sekarang sudah ada Pak David Harrison, juga sudah ada Pak Gugun Gumilar dan beberapa orang lain lagi yang luar biasa memberikan perhatian perihal tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya tadi di bagian awal saya katakan bahwa sebenarnya peristiwa-peristiwa intoleransi ini bisa diatasi, bisa dicegah ya. Yang penting ada hati saja, ada niat saja untuk melakukannya. Oleh karena itu, semoga orang-orang seperti ini bisa terus menginspirasi banyak pihak lain, dan jangan ada ruang seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Bupati Sujiwo. Teman-teman bisa mengecek di video-video sebelum ini, saya pernah menyertakan satu penjelasan yang disampaikan oleh beliau bahwa tidak ada ruang bagi mereka yang berperilaku intoleran. Tidak ada tempat bagi mereka yang mengganggu kegiatan peribadatan umat lain. Karena menurut beliau Indonesia ini kan ya luar biasa karena keberagamannya.
Jadi ini yang kemudian harus dirawat secara bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita memang pada akhirnya juga sangat mengharapkan, ini terutama saya selalu sampaikan ya, supaya benar-benar tidak ada celah, tidak ada ruang bagi kelompok-kelompok intoleran yang selama ini sepertinya ya, itu seperti menjadi sebuah hobi, kesenangan bagi mereka manakala melaksanakan tindakan-tindakan melarang ibadah, mempersulit pembangunan gereja, membubarkan ibadah. Ini seperti sebuah hobi Bapak Ibu dalam tanda kutip ya. Jadi oleh karena itu supaya kemudian tidak ada celah, karena kan dasar-dasar dan yang sering kali mereka gunakan ketika melakukan aksi itu kan selalu mempertanyakan, mempersoalkan perihal izinnya. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur ya, marilah kita jujur secara objektif ya. Kalau kemudian diinspeksi dan dicek semua rumah ibadah, tempat ibadah yang ada di Indonesia ini, agama apapun tuh kalau dicek semua, cobalah kita hitung kira-kira berapa tempat peribadatan yang gak ada izinnya, berapa tempat peribadatan yang gak ada IMB-nya dan segala macamnya terkait dengan hal administratif. Cobalah kita jujur. Oleh karena itu sebenarnya bagi saya secara pribadi, saya setuju mengenai satu penjelasan yang disampaikan oleh Pak Gun Romli ya ketika beliau merespon peristiwa pelarangan ibadah pada beberapa hari yang lalu GMS itu. Beliau mengatakan bahwa beragama beribadah itu adalah hak konstitusional dan itu tidak boleh dilarang. Manakala ada yang melakukannya, tentunya adalah pelanggaran. Tetapi bagaimana bila kemudian ibadah di tempat yang belum ada izinnya ataupun yang belum lengkap izinnya? Maka disinilah negara perlu hadir, dicek kira-kira ini suatu tempat ibadah tidak ada izinnya, itu karena mereka tidak mau mengurus atau memang karena ada regulasi yang membuat mereka kesulitan untuk mengurusnya. Atau jangan-jangan sudah diurus tapi masih kegantung ataupun digantung. Bapak Ibu, ini satu kenyataan yang sangat-sangat memilukan. Beberapa waktu yang lalu Pak David Herson juga lagi-lagi beliau yang mempostingnya di sosial medianya. Beliau menunjukkan sebuah data, ya, sebuah kenyataan, karena beliau langsung turun ke lapangan. Ini ada satu gereja yang sudah sekian lama mengurus perizinan Bapak Ibu, tapi belum juga kelar-kelar. Ya. Bahkan mereka itu ibadah di bawah kolong, ya, kolong rumah Bapak Ibu sekalian. Dan jemaat itu sudah lama, sudah 20 tahunan ya, atau belasan tahun atau 20 tahunan itu ya, mereka beribadah. Susah sekali harus pindah ke sana kemari. Kenapa? Sudah diurusinya sekian tahun tapi juga belum ada hasilnya. Kegantung, digantung atau bagaimana, pokoknya izinnya belum keluar-keluar. Akhirnya apa? Celah ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk menolak rencana pembangunan gereja itu. Wah, Bapak Ibu saya cek itu di video-video sebelumnya, saya sudah sertakan ya. Wah, ini baru satu kasus Bapak Ibu yang kemudian menjadi ramai. Ya, dan itu bukan peristiwa baru, itu peristiwa yang lama tapi kemudian naik kembali ke publik yang menjadi ramai dibahas. Orang jadi tahu, saya pun juga baru tahu karena diposting oleh Pak Pendeta David Herson ya. Beliau ini ya, teman-teman, seperti yang sudah tadi kita dengarkan bersama-sama itu. Karena itu mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, juga kepada Pak Gibran, juga kepada Pak Menak, SKB bersama menteri itu atau 2 menteri, 3 menteri itu ya, nomor 9, nomor 8 tahun 2006 itu tolong Pak direvisi, dikaji, dan biarlah pintu untuk kemudian izin suatu tempat ibadah dibangun cukuplah melalui negara saja. Saya mengapresiasi ya, beberapa tahun lalu itu Grace Natali bersama dengan PSI itu kan, mereka menyuarakan kepada Menteri Agama agar pintu pembangunan rumah ibadah itu izinnya dari negara saja melalui Kementerian Agama yang ada. Jadi biar semuanya dicek oleh pihak dari kementerian supaya jauh lebih objektif, jauh lebih adil. Karena kalau kemudian ada peran masyarakat, ya pada akhirnya sebagian menolak, sebagian tidak, kan jadi susah juga. Oleh karena itu, solusi yang paling efektif dan solutif menurut saya, SKB 2 Menteri atau SKB 3 Menteri itu harus direvisi. Cukuplah izinnya itu melalui negara saja.